Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Bajikan. Yang terhormat Bapak Agung Eko Stiono, Sarjana Pendidikan yang selaku guru pembimbing di Mapel PSSM. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 yang bertugas untuk membuat video pembelajaran dengan tema Sistem Rem ABS. Perkenalkan, nama saya Wahyu Satrio Widodo. Perkenalkan, nama saya Sarul Zainuri Fadilah. Perkenalkan, nama saya Wahyu Dimas Pratama. Perkenalkan, nama saya Sri Nur Hayati. Perkenalkan, nama saya Reni Puji Rahayu. Perkenalkan, nama saya Rahma Latifah. Tujuan pembelajarannya yaitu 1. Peserta didik dapat menjelaskan pengertian sistem rem ABS. 2. Peserta didik dapat memahami kelebihan dan kekurangan sistem rem ABS. 3. Peserta didik dapat menjelaskan komponen dan fungsi sistem rem ABS. 4. Peserta didik dapat menjelaskan cara kerja sistem rem ABS. 5. Peserta didik dapat melakukan perawatan berkala secara mandiri mengenai sistem rem ABS. Sebelum masuk ke pembahasan materi, saya akan menjelaskan pernyataan umum terlebih dahulu. Rem ABS merupakan fitur tambahan pada sistem rem yang digunakan untuk mencegah roda terkunci saat pengereman berlangsung, sehingga sepeda motor mudah dikendalikan. Pada bab ini, kami akan menjelaskan lebih lanjut mengenai definisi komponen sistem rem ABS, cara kerjanya, serta langkah perawatan berkala pada sistem rem ABS. Selanjutnya saya akan menjelaskan definisi sistem rem ABS. Sistem rem ABS merupakan sistem rem yang dikembangkan terlebih dahulu pada mobil. Namun, seiring dengan perkembangan teknologi, sistem rem ABS mulai dikembangkan pada sepeda motor. Sistem pengereman anti-lock braking system atau ABS dapat diartikan juga rem anti terkunci. Teknologi pengereman ABS ini pada dasarnya ditunjukkan untuk keamanan berkendara. Sistem ABS yang sangat berguna ketika berada di jalan, terutama ketika berada di jalan yang licin atau pada saat pengereman secara mendadak. Sistem rem ABS dapat menghindari resiko terjadinya kecelakaan motor seminim mungkin. Kelebihan sistem rem ABS. 1. Keefektifan pengereman lebih besar. 2. Tidak terjadi selip atau penguncian pada saat pengereman. 3. Saat proses pengereman dilakukan ketika sepeda motor dalam keadaan berbelok, sistem ABS membuat roda tetap stabil dan tidak oleng. 4. Penggunaan rem ABS meningkatkan keamanan pengendara. 5. Rem ABS dapat mengontrol tekanan. Kekurangan sistem rem ABS. 1. Jarak pengereman menjadi lebih panjang. 2. Rem ABS kurang berfungsi optimal saat melewati jalanan bergelombang maupun berkerikil. 3. Harganya yang mahal. 4. Berat sepeda motor akan bertambah seiring dengan terdapatnya komponen-komponen untuk menjalankan fitur ABS tersebut. Selanjutnya, saya akan menjelaskan komponen-komponen dan fungsi pada sistem rem ABS. 1. Master silinder berfungsi untuk mengubah gerakan mekanis dari pedal rem menjadi tekanan hidrolik. 2. Katup kontrol hidrolik. Katup ini berfungsi untuk memanipulasi tekanan hidrolik dari master silinder. 3. Pompa ABS. Pompa berfungsi untuk mengembalikan tekanan terhadap rem yang dilepaskan katup rem. 4. ABS Control Module. ABS Control Module berfungsi untuk memproses semua data yang dikirim oleh sensor untuk mengembalikan kerja sistem rem ABS. 5. Sensor ABS berfungsi untuk mendeteksi kecepatan masing-masing roda. 6. Silinder roda berfungsi untuk mengubah tekanan hidrolik pada minyak rem menjadi gerakan mekanis yang mendorong kampas rem untuk menjepit kepiringan. 7. Pipa hidrolik berfungsi sebagai jalur aliran minyak rem dari master silinder sampai ke silinder roda. Oke, selanjutnya saya akan jelaskan cara kerja sistem rem ABS. Pada saat pengemudi menarik tuas rem secara mendadak, sensor yang terdapat pada sistem ABS akan mendeteksi secara otomatis kondisi roda yang terkunci.
Kemudian setelah sistem mendeteksi kondisi tersebut, piston rem yang terhubung akan melepaskan tekanan ke titik normal secara otomatis. Dengan begitu, kondisi tekanan akan kembali ke tekanan normal. Kondisi tekanan piston akan dikeraskan kembali saat kondisi roda telah berputar normal. Proses pengereman sistem ABS tersebut tidak memerlukan waktu yang lama. Dengan begitu, kondisi sepeda motor setelah melakukan pengereman akan dapat lebih mudah dan cepat untuk dikendalikan. Selanjutnya saya akan menjelaskan langkah perawatan berkala pada sistem rem ABS. 1. Memastikan sensor selalu dalam keadaan bersih. 2. Menghindari menarik tuas rem berkali-kali. 3. Melakukan penggantian pada minyak rem secara teratur. 4. Memeriksa kondisi kampas rem. Berdasarkan materi sistem rem ABS yang sudah kami sampaikan, dapat disimpulkan bahwa peserta didik dapat menjelaskan dan memahami sistem rem ABS. Rem ABS pada sepeda motor sangat membantu pengendara untuk mengendalikan arah sepeda motornya saat melakukan pengereman jalan yang licin. Rem ABS bekerja dengan menggunakan sensor yang dipasang pada roda. Sensor akan mendeteksi apabila putaran roda berhenti saat sepeda motor masih melaju. Selain dapat mencegah roda tergelincir, ABS juga diciptakan untuk mengurangi jarak pengereman. Pada sepeda motor yang tidak dilengkapi dengan rem ABS, semakin berkurangnya traksi dan ban akibat tergelincir, maka jarak pengereman juga akan semakin jauh. Oleh karena itu, rem ABS dapat meningkatkan traksi ban, maka jarak pengereman dapat berkurang.